Tidak bisa dipungkiri adanya pajak kadang membuat beberapa orang jadi keberatan. Ya, lantaran mereka beranggapan pajak yang dibebankan dianggap berat, bahkan tidak tahu guna dan manfaatnya. Justru karena pajak itulah infrastruktur jadi seperti saat ini, seperti jalan raya, listrik, hingga dana beasiswa anak-anak sekolah pun sebagian berasal dari uang yang kita bayarkan itu, yaitu pajak. Namun, siapa sangka ada beberapa negara yang mengeluarkan kebijakan mengenai pajak yang sangat berkebalikan dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Bahkan, mereka sampai menggratiskan kewajiban untuk negara itu buat rakyatnya. Kira-kira, jika kebijakan tersebut juga ditetapkan di Indonesia, apa yang akan terjadi ya? 1. Pengusaha kecil bisa jadi kaya. Yang pertama adalah banyak pengusaha-pengusaha kecil yang bisa menjadi kaya akibat bebas pajak. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dengan adanya kewajiban membayar pajak, mau tidak mau akan memotong pendapatan yang ada. Belum lagi kalau kita memiliki banyak barang mewah, alhasil makin berkali-kali lipat pengeluaran pajak. Oleh sebab itu, saat ini banyak orang yang berpikir dua kali kalau mau memberi kendaraan atau barang mewah lainnya. Jika Indonesia menerapkan bebas pajak, maka tentu penghasilan yang dikeluarkan tadi bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau tabungan. Alhasil, mulai baik pekerja kelas menengah ke bawah hingga pengusaha kecil-kecilan bisa memiliki tabungan lebih banyak. Alhasil, kualitas ekonomi rakyat Indonesia bisa naik drastis ketimbang saat ini. 2. Menarik banyak investasi dari asing. Adanya bebas pajak di Indonesia ini nantinya akan menarik minat para investor asing. Pasalnya, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang juga maju, pastinya juga akan meningkatkan kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini adalah peluang besar buat mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, mau tidak mau, para investor asing ini akan merekrut pekerja dari Indonesia atau bermitra dengan perusahaan asli Indonesia. Apalagi jika hal ini didukung oleh pemerintah dengan membuat aturan khusus tentang hal tersebut. Dengan demikian, akan semakin meningkatkan keuangan yang ada di masyarakat, terutama daerah sekitar lahan produksi. Selanjutnya, yang ketiga, akan ada permasalahan Dutch disease. Negara Indonesia memang dari dulu dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun di balik semua itu, siapa sangka kalau banyaknya SDA yang ada itu bisa berdampak buruk jika Indonesia bebas pajak. Ya, pasalnya negara ini bakal kena Dutch disease atau sebuah permasalahan ekonomi jika sebuah negeri ini hanya ketergantungan pada SDA saja. Hal ini tentunya bakal berdampak buruk mengingat Indonesia sendiri masih sering mengandalkan bantuan asing dalam mengelolanya. Misalnya saja minyak yang harus dijual murah jika masih dalam bentuk mentah. Oleh sebab itu, butuh bantuan asing dalam mengolahnya, dan tentu tidak gratis. Padahal, kalau dikelola sendiri pasti lebih minim pengeluaran. Belum lagi masalah persaingan dengan negara asing. Pasalnya, kebanyakan negara maju berhasil karena sektor jasa dan teknologi, bukan sumber daya alam karena bisa habis suatu waktu. Alhasil, ekonomi negara bisa ambruk kapan saja. Jadi, intinya dalam pembangunan nasional, fokus utama pemerintah adalah mengelola keuangan negara untuk berbagai pembangunan negara. APBN yang didanai dari pajak di sini sebagai alat bagi pemerintah untuk mengendalikan kestabilan perekonomian, melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, jika kita ingin hidup sejahtera, maka kita harus patuh dalam membayar pajak kepada negara. Karena pajak yang kita bayarkan akan bermanfaat untuk pembangunan negeri, meskipun tidak bisa secara langsung kita rasakan.